Halo Dir, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sebi dan Rani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cryptic pregnancy atau kehamilan samar. Karena ada berita seperti ini. Nah, disimak sampai habis ya videonya. Warga Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan kejadian aneh alias di luar nalar. Siti Zainah, berusia 25 tahun, warga kampung gabungan RT 2 RW 2 Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 13 siang, mendadak hamil dalam waktu 1 jam dan langsung melahirkan secara normal. Nah, jadi setelah berita ini viral, kemudian ada klarifikasi dari pihak keluarga. Dan dari ibu yang bersangkutan. Waktu biasa normal sebulan sekali, sebelum melahirkan, beberapa jam sebelum melahirkan perut juga masih rata, seperti tidak hamil. Beberapa jam sebelum, ada 2 jam sebelum melahirkan itu merasa ada yang masuk ke dalam rahim, merasa sakit. Nah, lama setelah itu ada 15 menit dari situ perut mulai membuncit, membesar, tapi enggak, dari situ sempat rata lagi perutnya, buncit lagi, rata lagi. Habis itu sejam sebelum melahirkan, dari situ enggak rata lagi perutnya, langsung ngerasa sakit. Udah tapi mules juga nggak lama, ada 20 menit masa ini tuh masuk polisi. Kaget, udah lahir juga masih kaget, nggak nyangka. Ditolong sama bidan dari pihak puskesmas, bidan desa. Nah, jadi yang mau saya bahas itu bukan lebih ke beritanya, tapi ke sisi medisnya. Apa sih sebetulnya cryptic pregnancy atau kehamilan samar itu? Karena ibu-ibu wajib tahu. Jadi kalau misalnya terjadi seperti ini, tidak panik seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih cryptic pregnancy atau kehamilan samar itu? Jadi ini itu kondisi di mana si perempuan ini tidak merasa hamil, tapi bukan tidak hamil seperti itu. Jadi tiba-tiba si ibunya merasakan pada saat mau melahirkan saja seperti itu. Jadi melihat dari viralnya berita dari cryptic pregnancy ini atau hamil samar ini, jadi kita tahu bahwa pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi itu sangat kurang. Tapi yang namanya pengetahuan itu setiap orang kan berbeda-beda. Kalau misalnya kita berbeda pendapat, itu sebetulnya hal yang wajar. Jadi cryptic pregnancy atau kehamilan samar itu adalah kehamilan yang mungkin gagal dideteksi oleh metode pengujian medis kehamilan konvensional. Nah, jadi biasanya kan kalau kita hamil itu perempuan tahu di hari ke-5 sampai di minggu ke-5 sampai ke-12 minggu gitu. Jadi misalnya ada ketidaknyamanan atau ada keluhan seperti mual, kemudian adanya telat datang bulan seperti itu. Nah, di kehamilan cryptic pregnancy atau kehamilan samar ini, jadi si perempuan ini tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi tidak ada mual, bahkan tidak ada yang namanya keluhan pada saat hamil gitu, mual muntah seperti itu tuh tidak ada. Bahkan di tes pack pun hasilnya bisa negatif gitu, seperti itu. Nah, jadi kenapa mesti kita bahas? Karena perempuan itu wajib tahu. Jadi sebetulnya kita sebagai perempuan ada perubahan hal apapun, hal terkecil apapun pada tubuh kita sebetulnya harus lebih pengertian, seperti itu, harus lebih aware lagi. Nah, sebetulnya nggak hanya kita, suami kita pun sebetulnya harus lebih aware terhadap istrinya. Karena apa? Kehamilan cryptic pregnancy atau kehamilan samar ini itu sebetulnya berbahaya sebetulnya bagi ibu gitu, bagi ibu yang mengandung.
Karena kenapa? Karena bisa menyebabkan yang pertama kehamilan prematur, yang kedua keguguran seperti itu. Karena biasanya ibunya merasa, oh maaf, saya kan pakai KB, tidak mungkin hamil seperti itu. Atau bahkan misalnya saya kan selalu datang bulan tepat waktu, jadi tidak mungkin hamil. Jadi tidak seperti itu. Sebetulnya apa sih faktor resiko dari cryptic pregnancy ini atau kehamilan samar ini? Nah sebetulnya kalau dilihat dari faktor resiko ini belum jelas ya, tapi biasanya pada perempuan yang mempunyai siklus mens jarang, ini bisa terjadi karena merasa memiliki siklus head yang tidak yang jarang seperti itu. Jadi biasanya hamil maupun telat datang bulan itu menjadi hal yang biasa gitu. Jadi pada saat hamil pun tidak disadari. Berikut adalah kondisi yang dapat memicu cryptic pregnancy atau kehamilan samar. Jadi yang pertama, sindrom polycystic ovarium atau PCOS. Kondisi ini dapat mempengaruhi terhadap kesuburan, membuat ketidakseimbangan hormon dan menyebabkan menstruasi tidak teratur. Yang kedua, premenopause, yaitu periode transisi yang dialami oleh perempuan saat akan memasuki masa berakhirnya menstruasi atau menopause. Gejala kehamilan seperti penambahan berat badan dan fluktuasi hormon dapat menyerupai gejala premenopause. Yang ketiga adalah pil KB dan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Dapat membuat Anda merasa yakin kehamilan tidak akan terjadi meskipun berhubungan seksual. Meskipun metode pencegahan kehamilan ini sangat efektif, ada kalanya Anda bisa hamil bahkan dengan alat kontrasepsi atau IUD yang terpasang. Kemudian rendahnya lemak tubuh dan aktivitas atletik dapat menyebabkan seseorang tidak menstruasi selama berbulan-bulan. Namun, seseorang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi juga memungkinkan memiliki kadar hormon tertentu yang rendah, sehingga lebih sulit untuk mendeteksi kehamilan. Nah, jadi itu sekilas mengenai cryptic pregnancy atau kehamilan samar. Lalu, kenapa bisa hamil tapi sambil menstruasi seperti itu? Nah, sebetulnya hamil dengan menstruasi itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya hamil sudah pasti tidak menstruasi. Jika menstruasi sudah pasti tidak hamil gitu. Tapi jika sudah hamil tapi tetap menstruasi itu apa? Nah, itu namanya perdarahan seperti itu. Jadi itu adalah namanya perdarahan pada kehamilan. Lalu hamil tapi menstruasi sebetulnya apa sih penyebabnya? Lalu penyebabnya itu adalah yang pertama di masa awal kehamilan. Terjadi flek biasanya 1-2 hari atau beberapa hari. Nah, ini sebetulnya perdarahan implantasi namanya. Jadi ini terjadi saat sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Kedua, yaitu perdarahan di serviks. Nah, serviks dan mulut rahim mempunyai jaringan yang melapisi, yaitu dinamakan zona transformasi. Nah, mudah rapuh karena meningkatnya hormon estrogen. Bisa terjadi perdarahan spontan di zona tersebut karena terjadi kontak seperti hubungan seks. Kemudian yang ketiga, perdarahan subcrovionik, yaitu pengumpulan darah di bawah plasenta yang ketika keluar lewat vagina akan dianggap darah haid. Biasanya sih berhenti seiring berjalannya waktu. Nah, jika kita sudah dinyatakan hamil tapi terjadi perdarahan, meskipun kata dokter itu tidak membahayakan, tapi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, gunakan pembalut karena untuk mendeteksi darah yang keluar itu seperti apa, darahnya apa, merah segar atau coklat. Nah, hindari penggunaan tampon atau produk pembersih vagina. Kemudian tunda hubungan seksual. Kemudian yang terakhir, banyak istirahat di rumah, hindari aktivitas berat. Jadi intinya kehamilan cryptic pregnancy atau kehamilan samar itu biasanya ibunya tidak merasa hamil, tapi bukan tidak hamil seperti itu. Nah,
Tapi terus gimana dong kalau misalnya kita hamil tapi menstruasi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda sudah dinyatakan hamil kemudian masih terjadi perdarahan, itu bukan menstruasi tapi perdarahan. Nah, segera berkonsul dengan bidan atau dokter terdekat. Seperti itu. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.